Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur jika kami selalu melihat sehabis hujan ada pelangi. Dan tanda ini diberikan dan dianugerahkan kepada umat manusia untuk selalu mengingat ada perjanjian Tuhan. Walaupun begitu banyak manusia yang tidak menghiraukan. Dan tanda itu tidak pernah hilang dari pandangan manusia di dalam seluruh hidupnya yang jatuh dan buta akhirnya tidak bisa melihat pelangi sebagai tanda perjanjian Tuhan lagi. Tuhan pimpinlah kami karena pelangi masih terus terbit dan tidak pernah terhapuskan sampai akhir zaman. Dan kami selalu diingatkan satu perjanjian Tuhan yang kekal. Bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia, Tuhan begitu memperhatikan dan menjagai serta memberikan satu hati Tuhan, hati Bapa yang begitu baik. Dan kami hari ini Tuhan akan menikmati perjanjian ini dan apa yang sudah terjadi di dalam seluruh peristiwa yang sangat mengenaskan, sangat mengerikan, dan membawa semua umat manusia akhirnya terhapuskan dan dibinasakan Tuhan. Dan kami melihat Nuh dengan seluruh keluarganya berjumlah 8 orang yang diselamatkan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tetap mencintai manusia dan Engkau memberikan generasi yang baru. Walaupun generasi yang baru akhirnya jatuh dalam dosa yang sama. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah terlepas. Dan Tuhan terus menyediakan hati yang benar-benar bisa menerima dan memberikan belas kasihan-Mu. Dan kami menerima satu perjanjian yang kekal di dalam Kristus. Akhirnya dosa itu yang terus membawa hati kami tidak pernah menerima Tuhan lagi. Dihancurkan di kayu salib. Dan akhirnya kami bisa mengerti perjanjian ini. Tolonglah kami dan biar Roh Tuhan membantu kami supaya kami bukan hanya mengerti tetapi mengalaminya dan berjalan dengan firman yang kekal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membuka dalam Kejadian pasal 9 ya. Untuk anak sekolah minggu bisa masuk ke kelasnya. Tema kita hari ini adalah dosa, penghakiman, dan kuasa penebusan. Saudara, kita mengingat bahwa 7 perjanjian Tuhan dari mulai Adam, terus kemudian Nuh, Abraham, terus perjanjian Musa ada 2, perjanjian Palestina, perjanjian tanah, dan perjanjian Taurat. Jadi kalau Abraham perjanjian sunat, perjanjian pelangi, perjanjian binatang, kulit binatang, dan Musa perjanjian tanah. Ya, Abraham juga ada perjanjian suluh, sunat dan juga diungkapkan dengan perjanjian suluh. Nah, saudara, kemudian Musa masuk perjanjian Taurat dan perjanjian juga di dalamnya ada ikatan dalam penciptaan dan perjanjian di dalam hari Sabat. Dan semua diatur oleh Tuhan di dalam hukum Taurat dan seluruh peraturannya ada sekitar 600 lebih aturan hukum Taurat. Tepatnya 613. Ya, kalau kita hitung. Dan 613 ini dikembangkan lagi sampai ribuan peraturan dan mungkin puluhan ribu aturan kecil-kecil. Nggak boleh melangkah, nggak boleh nyalakan ini, nggak boleh ini pada hari Sabat, dan itu semakin rumit. Dan itulah yang dilawan oleh Tuhan Yesus, karena mereka memberikan dan mengatur serta menambahi aturan-aturan yang mereka pikir bahwa itu aturan dari Tuhan, padahal bukan. Ya, jadi aturan-aturan itulah yang akhirnya membawa seluruh hidup orang Israel melawan Tuhan. Jadi aturan manusia yang dibuat oleh manusia. Nah, saudara, contohnya seperti ini. Jadi firman Tuhan sudah ada, terus gereja punya aturan. Dan aturan-aturan gereja itu lebih tinggi dan lebih otoritasnya lebih daripada Alkitab. Nah, saudara, itu berhala. Segala sesuatu yang lebih daripada Alkitab dan kita tinggikan itu berhala. Moral manusia lebih tinggi daripada Alkitab. Moral itu menjadi ilah kita. Persahabatan kita, kalau kita ilahkan,
Dan lebih daripada kita bersahabat dengan Tuhan, kita menyembah berhala. Jadi kalau kita punya anak-anak kita itu lebih senang dan lebih memperhatikan ke temannya, dan lebih percaya pada temannya, nggak percaya pada orang tuanya, saudara, berarti anak kita tidak taat orang tua. Artinya menyembah bukan orang tua, bukan menyembah Allah. Dia lebih memperdengarkan dunia ini. Dan itu dosa-dosa kecil ya, yang ada di sekeliling kita. Otoritas itu sangat penting sekali. Nah, nanti kita akan pelajari ini. Nah, saudara, kita buka Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Terus kita langsung ke ayat yang 12 ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Setelah ini beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Jadi Nuh itu tidak bisa menguasai bumi itu dengan keluarganya cuma 8 orang, nggak bisa. Tuhan memberikan supaya menguasai bumi, memenuhi bumi ini dengan apa? Dengan kekuatan keturunannya. Baru bisa menguasainya. Ini keturunan yang baru, gen yang baru. Ya. Bukan gen Halilintar, Atalintar. Ya, bukan. Keluarga itu, yang sultan itu. Nah, saudara, ini adalah satu generasi baru, satu generasi yang dipilih Tuhan, dan satu generasi yang dipisahkan, dan satu generasi yang melahirkan kembali tipe Adam yang diharapkan Tuhan. Jadi Adam pertama jatuh dalam dosa, dan kemudian Tuhan habiskan semuanya. Nuh dipilih Tuhan dengan keluarganya, dan dia mewakili manusia sama seperti Adam diperintah oleh Tuhan beranak cuculah, Nuh juga diperintah beranak cuculah. Jadi sama. Jadi satu zaman yang baru. Satu zaman yang betul-betul orang-orangnya baru dan pikirannya baru, terus kemudian hukumnya baru. Nah, Tuhan membangun, kalau saudara perhatikan, pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, itu makna carta, undang-undang dasar bumi yang baru, langit yang baru. Artinya apa? Tidak boleh ada manusia berdosa. Yang ada dosanya dibuang Tuhan. Dan semua adalah kekudusan semua. Dengan hati yang baru, dengan hukum yang baru, dengan pola hidup yang baru, dan seluruhnya adalah baru. Dan Tuhan berkati kehidupan yang baru itu. Ya. Yang kedua, dan akan takut, akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Nah, saudara, ini saya tidak membahas makna carta ini ya, untuk hari ini. Jadi kalau kita lihat mulai dari keturunan, dan keturunan Nuh itu dipilih Tuhan, dan keturunannya bukan hanya Nuh yang memiliki kekuasaan, keturunannya memiliki keterampilan, kekuatan, dan pikiran hikmat yang bisa menguasai seluruh binatang yang ada darat, udara, laut. Dan semua diperintah oleh mereka. Dan binatang-binatang itu takut, artinya taat, jinak, mendengarkan seluruh perintah keturunan Nuh. Jadi saudara, zamannya Nuh itu binatang-binatang yang dibinasakan, artinya binatang-binatang yang sudah terkamiri dengan dosa-dosa manusia yang juga ikut jahat. Nah, Tuhan pilih juga bukan Nuh saja, tapi binatang itu satu pasang. Ingat ya, kan satu pasang dipilih. Nah, waktu dipilih satu pasang, bahwa binatang inilah yang akan melahirkan keturunan-keturunan, bukan hanya Nuh, keturunan manusia, bangsa-bangsa yang banyak, termasuk binatang-binatang ini juga berkreasi di dalam kuasa Allah dan menerbitkan satu makhluk yang baru dari binatang yang ada. Jadi waktu Nuh, kenapa Pak? Nuh kok cukup ya kapalnya ya? Kan itu binatang kalau dihitung nggak akan cukup 10 kali tempatnya Nuh, nggak akan cukup. Kalau dihitung gajah, kuda, nil semua dihitung gitu kan? Nggak cukup itu. Saudara, karena yang diambil oleh Tuhan adalah yang puncak kepalanya, genusnya.
Dan baru melahirkan kembali yang macam-macam, kalau kuda atau kuda apa gitu kan. Dan ada kuda nanti berkembang biak, tanda petik, yang teorinya berevolusi gitu. Dan kemudian jadi ikan-ikan yang banyak dengan varian yang banyak semuanya. Dan berkembang biak luar biasa. Jadi bukan hanya manusia. Yang punya keturunan, punya warna hitam, kuning, coklat gitu kan. Negro gitu kan. Ikan juga. Dan seluruh binatang pun sama. Saudara, luar biasa ini. Waktu saya membaca, waktu saya kecil, saya nggak pernah berpikir kalau binatang-binatang bersama dengan Nuh itu akhirnya melahirkan dan membuka satu generasi ciptaan binatang-binatang yang terus berevolusi dengan luar biasa. Nah, saudara, jadi manusia mendapatkan keturunan yang banyak, dan dipenuhi dengan seluruh hikmat yang berasal dari Tuhan. Bukan hanya itu, manusia yang bertambah banyak pun Tuhan memberikan binatang-binatang bertambah banyak juga. Untuk apa? Memberi makan manusia. Dan itu ada ayatnya. Ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi waktu Adam hanya biji-bijian, hanya sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Betul kan? Zaman Nuh, segala binatang, dan bukan yang racun ya, makananmu semua. Kenapa? Karena orang kan banyak. Jadi Tuhan itu menyediakan satu pengetahuan yang benar-benar menyiapkan masa depan manusia, dan Tuhan buka ini makananmu, karena dia mencukupi semua kebutuhan manusia dengan seluruh makanan ini. 2040, Indonesia kira-kira menjadi 450 juta penduduknya. Sekarang 280 juta. Tambah kira-kira hampir 200 juta. Saudara tahu akibatnya? Saya tidak takut-takuti kita ya. Tapi ini dampaknya pasti akan terjadi. Bencana demografis. Kalau wakil presiden mengatakan bonus geografis. Tapi ahli geografis mengatakan ini bukan bonus. That it's bencana, musibah yang besar bagi Indonesia. Kenapa? Negara-negara yang punya anak banyak, semuanya hancur semuanya. Satu persatu. Sri Lanka. Saudara sekarang hancur lebur. Pakistan, Zimbabwe, Uganda, semua hancur semua. Dan Tuhan masih jaga Indonesia. Karena banyak gereja di Indonesia yang masih diterima oleh bangsa ini. Zimbabwe, Sri Lanka, semua menolak Injil. Berkaitan dengan Injil, berkaitan kehancuran bangsa, itu ada kaitannya. Saya nggak tahu nanti masa depan kita kemana. Mungkin saya sudah mati, tinggal anak kita. Dan kalau kita tidak pilih anak-anak kita, keturunan kita, dengan pengetahuan firman Tuhan, dengan kepandaian dan hikmat dari Tuhan, saudara, kita mungkin akan terbawa arus dan kita akan menjadi budak-budak dunia. Saya baru ingat papa saya pernah mengatakan, kalau kamu bodoh terus, kamu jadi yalo. Satu yalo, saudara. Kamu jadi pembantu nanti. Jangan pikir yang dulu jadi pegawaimu, nanti kamu jadi pegawai mereka. Sekarang, oh ini pegawai saya. Ini. Katanya ada kesaksian, ada bintang selebgram yang sudah terkenal. Dulu papanya kerja di artis yang terkenal. Sekarang lebih artisnya bangkrut. Papanya punya anak. Sekarang jadi sultan. Dunia terbalik. Saudara, kita tahu bahwa kita diberkati Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita anak-anak Tuhan. Iya, tapi tanggung jawab kita untuk menghadapi dunia ke depan. Jika kita tidak siapkan hari ini seperti Tuhan siapkan semuanya. Saudara, pasti keturunan kita terlindas semua, saudara. Dan kita akan menangisi keturunan kita yang diijak-ijak orang. Bangsa Israel sudah beribu tahun diijak-ijak karena tidak taat pada Tuhan. Dan China juga sama. 1902.
mereka hancur lebur bangsa ini. Menjadi miskin luar biasa karena opium. Saudara, kita pelajari semua kenapa the nation is fall. Ada dosa yang besar di sana. Selalu ada dosa yang besar. Ada dua, dosa ketinggian hati dan dosa membelakangi Tuhan. Dan itu selalu berteman seperti koin. Saudara, kalau saya bicarakan Indonesia ke depan, bagaimana nanti, saudara pernah ngitung nggak? Kalau 2 kali lipat bangsa sekarang ini, yang dibutuhkan makanan, minuman semuanya, saudara, kita akan terus ekspor dan tidak mungkin tidak ekspor. Dan kalau kita ekspor, artinya tinggal tunggu tanggal mainnya, kita digulung oleh bangsa lain. Tinggal mati. Karena kita bergantung bangsa lain. 80% lini Indonesia ekspor semua. Sri Lanka 100%. Sri Lanka tidak punya apa-apa. Indonesia begitu subur tanahnya. Tuhan berkati dengan luar biasa. Masih ada semuanya. Yang paling membuat bangsa itu akan hancur apa? Hati koruptor. Yang mau memperkaya diri, yang mau untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang akan merusak bangsa ini hancur lebur. Ya, kita berdoa supaya kita diberi hikmat untuk melihat ini. Dan beranak cuculah, dan seluruh akan engkau diberi kekuatan oleh Tuhan, binatang-binatang bisa engkau atur, dan segala sesuatu, makhluk hidup semuanya bisa engkau atur. Keturunanmu akan mengaturnya. Nah, saudara, janji Nuh kepada Nuh, janji kepada Adam yang jatuh, Nuh yang juga akhirnya anaknya jatuh. Yang satu saja nggak jatuh. Sem yang tidak jatuh. Yafet dan Ham jatuh dalam dosa. Dan Sem inilah, dan juga waktu kita ingat Adam, Set ya. Nah, Sem inilah yang juga akhirnya menjadi wakil yang menggariskan seluruh keturunan Mesias di dalamnya Sem, Set, dan semua. Jadi 2 keturunan Mesias dan keturunan, saudara, ini keturunan kerajaan kegelapan. Itu sampai akhir zaman akan terjadi. Kalau kita lihat negara-negara, kita bisa lihat. Negara-negara yang serakah luar biasa dan negara yang banyak tolong negara lain. Nah, itu mana? Semua berkaitan dengan apa? Dengan iman kekristenan. Yang di sini kehancuran semua. Apakah ini akan dibalik oleh Tuhan? Kita nggak tahu. Ya, kita hanya berdoa. Oke, saudara, kita lihat. Kita lihat ayat yang ke-12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selamanya. Jelas ya? Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta bukan hanya kamu, keluargamu. Serta siapa, saudara? Saudara, teologi reform waktu membahas tentang covenant teologi selalu tidak mau menyertakan kata-kata ini. Pembahasannya. Tidak pernah membahas ini. Dan saya kagum dengan tokoh-tokoh STT Jakarta yang awal. Rektor-rektor yang awal yang masih dipengaruhi oleh Belanda dan semuanya. Dan mereka menolorkan saudara teologi, etiologi, teologi. Dari ayat ini. Perhatikan, saudara. Kamu serta segala makhluk hidup ikut dalam perjanjian. Jadi kita bukan hanya memelihara manusianya, tapi kita juga memelihara segenap makhluk hidup yang ada di seluruh bumi ini. Saudara, kita kalau punya berkat Tuhan banyak, saudara-saudara bisa ikut beberapa pelestarian kura-kura yang mau mati banyak karena makan plastik. Dan itu ada di mall-mall gitu, mereka menawarkan gitu kan. Supaya kita punya tanggung jawab, dan itu rutin. Tiap bulan kita bayar persembahan. Walah Pak, saya persembahan aja lupa-lupa terus. Apalagi gitu, ya belajar gitu ya. Jangan sampai kita lupa gitu.
Nah, saudara, kita harus punya, kalau perusahaan punya CSR untuk responsibility masyarakatnya, sosialnya. Dan itu diharuskan menjadi hukum, saudara. Jadi perusahaan semua harus ada CSR-nya. Masalahnya, itu dananya kemana? Diambil oleh keagamaan semua. Hancur lagi kita. Kejam sekali Indonesia. Terus kadang-kadang keadilan itu, kita nggak melihat ada keadilan. Hanya satu kota yang begitu luar biasa, waktu dipegang oleh bupatinya, wali kotanya adalah Jokowi. Gereja diberi uang persembahan dan dibagi satu gereja 100 juta. Dan gereja GKIM Solo mendapat izin untuk mendirikan gereja. Saudara, salah satunya adalah dia terbuka. Dan dia diangkat oleh Tuhan sampai jadi presiden. Kenapa? Karena dia adalah hamba Allah. Allah Tuhan. Dan tidak menentang Tuhan orang Israel, Tuhan orang Kristen. Kita lanjutkan, ya. Oke, 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan Tuhan tidak menyebutkan lagi manusia, tetapi bumi, seluruh bumi. Jadi earth. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat. Aku akan mengingat. Jadi setiap kali ada hujan, Tuhan mengingat. Aku tidak akan membinasakan manusia. Dan siapa yang dia ingat waktu ada pelangi itu, waktu ada sunat itu, waktu ada Taurat itu, waktu ada Sabat itu, waktu ada tanda-tanda perjanjian itu. Siapa yang dia ingat? Dan itu menunjukkan, tanda itu menunjukkan kepada siapa? 7 tanda itu menunjukkan kepada Kristus. Jadi Bapa sedang menunjukkan pada manusia bahwa anaknya akan datang dan akan menggenapi 7 tanda perjanjian itu semua. Dengan sempurna. Surah 14 dan 15, ya, maka aku akan mengingat perjanjianku dan telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Nah, selalu disebut makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, bukan hanya mengingatnya, aku akan melihatnya. Kenapa aku melihatnya? Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Dan terakhir, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi ini tanda perjanjian semesta alam. Dan nanti mengecil menjadi tanda perjanjian Abraham, Abrahamic Covenant. Dan mengecil lagi menjadi perjanjian yang ada di dalam Ishak dan Yakub, Yakub menjadi Israel, dan Israel dipimpin oleh Musa. Dan itu akhirnya mengecil menjadi satu bangsa saja yang dipilih Tuhan. Karena seluruh bangsa itu sudah melukai hati Tuhan. Dan biadab, kejam, dan sangat keji. Dan mereka tidak pernah menerima adanya Tuhan. Bukan hanya ateis, mereka menentang Tuhan. Non-teis. Jadi ateis itu tidak bertuhan. Tapi non-teis itu melawan Tuhan atau anti-teis. Jadi sekarang ini bukan ateis lagi, Pak. Anti-teis. Dan itu sudah ada di mana-mana. Singapura dan semua orang-orang Singapura dan beberapa orang-orang yang ada di Jepang dan modern, anak-anak muda semuanya, setelah itu anti-teis, bukan ateis. Kemarin saya melihat dari pelayanan Kirby, pelayanan pengabaran Injil di Amerika yang di perempatan-perempatan, saudara, itu mulai mereka dianiaya. Dan waktu mereka khotbah, itu tempat khotbahnya tuh diabrukin, saudara. Sampai jatuh yang khotbah itu. Dan luar biasanya, dia pas ngajar, kasihlah musuhmu. Dan musuhnya ngambrukin tempat dia. Dia jatuh sampai tidak tahu luka. Terus dia berdiri lagi. Aku mengampuni kamu.
Setelah selesai, 3 orang wanita bertobat. Yang antiteis itu. Melihat contoh langsung pada saat kejadian. Dan orang-orang yang melawan itu lari semuanya. Takut ditangkap polisi. Tapi 3 wanita, enggak tahu wanita siapa itu. Bentuknya kayak orang pang gitu kan. Bertobat. Indonesia seperti itu, kita ditangkap polisi. Di Amerika mungkin bisa ya. Ini di New York loh. Ya, kemarin kan Anggun C. Sasmi di New York, di Manhattan, nyanyi lagu Jawa. Ya, pakai baju Jawa gitu. Wah, mengagumkan gitu ya. Saudara, banyak penginjil-penginjil yang masih berani berada di perempatan dan berkhotbah dengan luar biasa. Ya, Amerika masih diberi kesempatan dan suatu hari bisa berhenti. Oke, saudara, kita bahas ini. Nah, saudara perhatikan, dosa tidak pernah tidak terselesaikan. Jadi artinya apa? Bahwa seluruh dosa itu harus dihakimi Tuhan. Apapun dosa itu. Termasuk semua dosa orang Kristen. Saudara dengar. Roma 14:12. Seluruh pertanggungan dosa akan diminta oleh Tuhan. Jadi bukan berarti, oh yang dihakimi itu orang-orang yang bukan Kristen, Pak. Ya mereka dihakimi. No. Kamu juga dihakimi satu-satu. Atas seluruh perbuatanmu, Tuhan akan memperhadapkan kepada kamu. Seperti Imam Zakaria dihadapkan kepada Tuhan dan didakwa oleh iblis. Dan Imam Zakaria tidak berani dan tidak mampu untuk melawan dakwaan iblis. Karena benar iblis itu mendakwa dia. Seluruh kesalehanmu seperti tai. Bau. Padahal itu imam besar, Imam Zakaria, mewakili bangsa Israel. Aku jijik melihat seluruh ibadahmu. Saudara, di situ ada seorang pembela, yaitu Kristus. Dan memberikan jubah yang baru. Manusia baru. Bangsa yang baru. Dan diberikan oleh Tuhan. Dan seluruh dakwaan iblis mental semua. Jadi di waktu penghakiman, kita tetap dihakimi, yang menjadi pembela adalah Kristus. Penghakiman tetap berjalan, pengadilan tetap berjalan. Dan waktu kita di sidang pengadilan, sebelahmu Kristus membela kamu. Banyak orang katakan, wah sudah beres kita, udah nggak perlu kita sudah beresin Tuhan. No, kamu tetap diadili Tuhan. Di akhir zaman, penghakiman tetap berjalan. Yang paling masalah adalah apakah kita ini siap dihakimi. Apakah kita betul-betul mengenal Kristus Tuhan Juru Selamat kita, pencipta kita. Dan menaruh seluruh hidup kita bergantung pada Dia. Itu tanda tanya besar. Dan inilah yang terjadi. Jadi tidak ada dosa yang tidak dibereskan. Manusia tidak mungkin menyelesaikan dosa. Dan titik akhir dosa adalah penghukuman. Kamu terus berbuat dosa, berhenti. Kamu nggak layak untuk mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Saudara, kemudian dihentikanlah semua dosanya. Dengan apa? Dengan kebinasaan. Saudara, Alkitab mengatakan, saudara perhatikan, Alkitab mengatakan dosa itu bisa berhenti dengan hanya hukuman. Nggak pernah dosa bisa berhenti. Maksudnya bukan orang Kristen ini yang bisa bertobat. Dengan penjara, direhabilitasi, terus kemudian ditangkap. No. Dosa tidak akan bisa dikalahkan dengan seluruh usaha manusia. Dan tidak ada satu manusia yang bisa mengalahkan dosa. Dan tidak ada usaha manusia yang bisa menaklukkan dosa. Baik itu rehabilitasi, baik itu penjara, baik apapun, sepenjara apapun, sehebat apapun, supaya orang nggak bisa apapun, bisa tetap berbuat dosa. Dan sekarang ini kita diberitahu, saudara, cikal-cikal, dan juga orang-orang yang berdosa yang paling hebat di dunia ini, itu semua ada di penjara.
Dan mereka mengendalikan seluruh kejahatan di dalam penjara. Narkoba, kartel-kartel. Kok bisa Pak di penjara, kok bisa? Bahkan penjara pun jadi istana mereka. Kenapa? Karena dibeli semua. Juru kuncinya penjara semua. Dikasih uang semuanya. Mereka triliuner. Kamu kasih saya semua kelonggaran. Berapa? Kalau sekali saya keluar, saya kasih 50 juta. Hah? Saya kasih 50 ribu. Nggak didengar, saudara. Betul kan? Kalau saya jaga pintunya. Boleh nggak saya keluar? Diam aja. 50 ribu. 50 ribu. 50 juta sekali keluar. Melirik, saudara. 50 juta. Saya kerja setahun 2 tahun baru 50 juta. Sekali keluar 50 juta. Nah kalau bolak-balik begini, wah, kaya saya. Oke, silakan. Dengan cara ambulan, dengan cara macam-macam. Waktu saya melayani penjara itu, saudara mereka bercerita itu semuanya. Oh, Bapak nggak tahu. Mereka keluar dengan apa? Dengan ambulan. Ke Singapura. Naik pesawat. Nonton pertandingan yang dia mau. Balik lagi penjara. Enak penjara. Dibuat istana penjaranya. Saudara, satu-satunya penjara yang paling mewah di dunia adalah Indonesia. Di Amerika, nggak bisa. Karena begitu ketat aturannya. Dan kita berdoa ada satu penjara baru yang mungkin lebih layak dan semuanya. Ya, kita tidak cerita tentang hal ini. Oke, saudara, waktu dikatakan oleh Tuhan, ada satu kebangsaan kemanusiaan baru, dan seluruh semesta ini dan segala binatang menjadi baru semuanya. Jadi menjadi satu zaman baru dan Tuhan menginginkan semuanya baru. Dan Tuhan berusaha berapa kali? Berkali-kali seperti ini. Jatuh lagi manusia, Tuhan pilih lagi Abraham. Jatuh lagi Abraham, Tuhan pilih kemudian Yakub. Yakub jatuh lagi, Tuhan pilih Musa. Musa sama jatuh, bangsa Israel jatuh. Pilih Yosua. Yosua sama luar biasa memenangkan peperangan dan semua Kanaan kalah semuanya. Jatuh lagi setelah Yosua. Kenapa Allah nggak bosan? Karena Allah bukan kamu. Kalau saya punya anak, 2 bloknya kayak gitu, saudara, mungkin orang tua akan mengatakan, lebih baik kamu nggak dilahirkan, daripada kamu ngerusak dan hidupmu seperti itu. Lebih baik gak punya anak kamu, nggak apa-apa. Kan seperti itu kan? Kalau kita saking kejunya dengan anak kita, Tuhan nggak pernah mengatakan itu, saudara. Tuhan mengatakan, aku setia, aku pegang janjiku. Aku pegang janjiku pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jatuh. Aku tetap setia. Kamu jatuh. Aku tetap setia. Aku terbitkan lagi. Dan berulang-ulang dari manusia Tuhan mengajar. Manusia tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Manusia nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Manusia tetap jatuh. Manusia jatuh terus. Dan tidak ada jalan lain. Aku jadi manusia. Dan itulah jalannya. Untuk mengakhiri semua usaha ini, karena manusia tidak bisa mengalahkan seluruh dampak dari dosa itu. Semua raja, semua imam jatuh dalam dosa semuanya. Nabi-nabi jatuh dalam dosa. Dan satu-satu jalan, nggak ada jalan lain. Harus ada manusia yang tidak berdosa. Yang sempurna. Yang mengerti hatiku. Yang tahu keinginanku. Akhirnya dia mengatakan, hai anakku, engkau jadi manusia. Dan itu keputusan ketetapan Allah. Dan mereka akhirnya memutuskan. Oknum kedua, sang anak menjadi manusia. Dan disitulah sukacita Tuhan luar biasa. Sampai langit terbuka dan surga terbuka. Bumi dan langit menyatu kembali. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu terjadi waktu pelangi datang. Waktu Taurat datang. Pentakosta datang. Saya tanya sekarang, apa sih kesetiaan manusia? Nggak ada, saudara.
Nggak ada satu tetes kesetiaan manusia yang layak dilihat Tuhan, nggak ada. Tapi, saudara, seperti satu tetes air dengan laut, kesetiaan Tuhan seperti laut yang tidak berhabis-habisnya. Dan Tuhan menyatakan kepada seluruh umatnya, aku Tuhan penuh dengan kasih setia. Dan Daud dari seluruh mazmurnya yang paling banyak dia ngomong adalah kasih setia Tuhan. Lebih dari hidup. Saudara, kata-kata ini gampang, saudara. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Nyanyi kasih setia Tuhan. Kita pernah merasakan itu. Bagaimana saya bisa merasakan kasih setia Tuhan? Saudara, lihat dirimu yang jatuh di dalam seluruh keinginan kecenderungan hatimu seperti zamannya Menara Babel, zamannya Nimrod, zamannya Nuh, dan seluruhnya terus. Saudara, sama, kita memiliki sifat yang sama, sifat yang mematikan sama. Sampai hari ini tubuh kita ada di situ. Saudara. Siapa yang tidak mengakui ini, engkau tidak tahu betapa besar kasih setia Tuhan. Jadi semakin orang jatuh dalam dosa, saudara, dia semakin merasakan betapa kasih setia Tuhan luar biasa. Kenapa Daud nangis sampai semua bantalnya basah semua? Dia mengingat dosanya. Betapa bobroknya dia. Dan dia hanya mengatakan satu, kasih setiamu, kemurahanmu, lebih dari hidup. Jadi saudara, 7 kali perjanjian, 6 kali. Kenapa 6 kali? Angka manusia berhenti. Tuhan berikan 6 perjanjian. Dan 1 perjanjian ilahi yang terakhir. Perjanjian baru. Dan darah anaknya dicurahkan. Saudara, kita bahas arti busur. Ya. Saudara pernah lihat pelangi senang nggak? Saya kalau keluar kota, ke Surabaya, sekeliling ke Jawa Tengah gitu ya. Kalau pas hujan, yang kita nanti apa? Pelangi. Kalau nyetir gitu kan, terus begitu ada pelangi, wah itu. Anak saya katakan, pelangi. Wah, kita menikmati pelangi itu separuh langit. Ya, dari ujung ke ujung. Waduh. Saudara, kita lihat keindahan pelangi. Sebelumnya belum ada pelangi. Sebelum ada hujan, tidak pernah ada pelangi. Zaman sebelum Nuh, tidak pernah mereka lihat pelangi. Kenapa ada pelangi? Karena hati Tuhan dicurahkan kemarahannya. Dan murka dia dicurahkan. Baru terbitlah pelangi. Jadi begitu kita melihat pelangi, kita lihat, ingat, Tuhan pernah murka. Jangan berdosa terus-menerus. Ingat, Tuhan pernah marah dan membinasakan manusia. Jangan bebal terus-menerus. Terus kita tadi kan saya ngomong, loh kita kan di sana, kita di dalam kebebalan, tegar tengkuk keras kepala, terus bagaimana? Tuhan katakan, habis hujan tanpa pelangi. Saudara, kita semua yang tidak ada jalan keluar, yang buntu, yang gelap seperti gelapnya mau hujan itu, dan bagaimana hujan itu bergemuruh dengan seluruh anginnya seperti itu, itulah hidup kita. Begitu dicurahkan, bes, habis. Dan kemudian air itu sudah turun, gemericik semuanya, dan ada sinar yang Tuhan berikan sebagai perjanjian, keluarlah busur yang besar sekali. Dan terjadi beribu-ribu tahun. Dan Tuhan tidak bosan-bosan. Dia memberikan pelangi. Terus pelangi. Dan Tuhan tidak bosan-bosan memberikan khotbah tiap minggu kita dengar. Apakah itu mengubah hidup kita, hati kita? Ataukah kita tetap menjadi orang-orang gak ada perubahannya dalam hidup kita? Saudara, kalau saudara lihat,
semakin tebal awan dan semakin berat hujannya, apa hasil pelanginya? Semakin indah pelanginya, semakin terang pelanginya. Kalau cuma hujan biasa gitu ya, selesai pelanginya agak buram. Saudara tahu, setelah terjadi tornado, hujan buah seperti itu selesai. Saudara, pelanginya keluar bersih sekali, terang. Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Coba kita baca ya, supaya kita tahu. 2 Korintus pasal 1 ayat yang kelima. Perhatikan, saudara. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Banyak orang Kristen, kenapa saya hidup susah begini. Artinya apa? Habis hujan tanpa pelangi. Saudara, pelangi yang paling besar nanti kita terima adalah setelah tubuh kita diberi tubuh yang baru. Karena pelangi itu ada Kristus. Dan setiap kematian, orang-orang mati di dalam Tuhan, yang dipanggil Tuhan, mereka akan bertemu dengan pelangi sejati yang kekal. Dan mereka akan melihat seperti kegelapan penderitaan yang luar biasa itu. Dan dia begitu masuk bersama dengan Tuhan. Seluruh kegelapan dan hujan itu ganti dengan pelangi. Paulus mengatakan kalimat ini, dan dia pernah memberitahukan pada kita. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi karena kamu, aku ada tinggal bersama dengan kamu. Karena untuk melayani kamu, membawa berita supaya orang lebih banyak untuk datang pada Kristus. Dan aku tidak mati sekarang. Saudara, kita punya batas umur itu ditetapkan Tuhan semua. Dan tidak ada yang orang bisa tolak. Dan kita tahu pelangi sedang menantikan kita. Penderitaan, kelimpahan di dalam penderitaan. Mungkin daging kita. Saudara, saya lagi nyiapin satu khotbah. Hati Paulus yang tidak disukai oleh gereja. Kalau kita lihat Paulus, wah seorang Paulus itu luar biasa, dia gagah perkasa, dia pelayanan, dia nggak pernah mengalami satu kekecewaan, dia tidak putus asa, dia orang yang kuat sekali. Terbalik, saudara baca dalam suratannya, dia pernah putus asa, dia pernah menyerah, dia pernah mau tinggalkan pelayanan, dia pernah kapok. Dan ada semua di suratannya. Aku putus asa. Aku kecewa. Kita ini membuat tokoh-tokoh seperti Musa, seperti Daud, seperti semuanya tidak logis, saudara, dan tidak memiliki spiritual di dalam Tuhan. Paulus di dalam segala kelemahannya, waktu dia mengalami dan ditentang orang-orang seperti Alexander tukang tembaga, dia takut juga, saudara. Dia bergereja itu, dia melihat semua itu seperti singa yang mengaum. Dan dia tahu itu. Tetapi dia tidak bersandar pada takutnya. Dia terus bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan disitulah dia katakan, berlimpah-limpah sukacitanya. Tuhan menghibur aku. Kemarin saya ke rumah jemaat lama. Ya, sudah tahu lah, namanya Putonju. 1 minggu itu WA saya terus, tuh. Aduh, gimana ya? Saya pikir saya ini udah nggak di pelayanan di sana, terus kita ngomong-ngomong, ya udah kita layani.
Terus saya datang ke sana. Masuk rumah sakit, kena jantung 2 kali. Ke sana, terus saya beritahu, saudara, apa sih pergumulan ibu? Cuman satu, saudara. Saudara tahu apa pergumulannya orang tua? Dia liatin suaminya. Susah cocoknya, Pak. 96, 84. Ibu umur perkawinan berapa? Enggak cocok lah, apalagi saya. Cekcok, bukan cekcok gitu kan. Kenapa? Aduh, banyak hal-hal kecil yang jadi perkara masalah yang luar biasa. Saudara, kenapa? Saudara, orang kalau sudah tua terus bersama-sama terus dengan semua kelemahannya, semua ada semuanya. Dan saya kemudian baca ayat firman Tuhan. Pikirkanlah, bicarakan semua yang manis, yang enak didengar. Ibu tahu, kita menanggung seluruh penderitaan-penderitaan perkara-perkara seperti ini. Itu membuat ibu akan menjadi dewasa dan mengerti betapa Tuhan menerima kita sama seperti orang yang kita terima. Oh, jadi saya kurang terima, Pak? Bukan. Bukan. Tapi kita belajar seperti apa yang Tuhan Yesus berikan. Wah, kemudian dia, jadi nggak mungkin kita lepas, nggak mungkin. Kenapa? Ya itulah berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan? Suami yang seperti ini dan istri yang seperti ini. Saudara, kita perlu khotbah keluarga nanti ya. Saya lagi susun tahun depan. Dan kalau perlu kita undang beberapa yang punya pengalaman dalam keluarga spiritual. Nah, saudara, waktu saya melihat orang sudah berumur hampir 100 tahun pun, kok masih nggak bisa? Dan semakin berumur, semakin sulit, saudara. Semakin sulit. Dan waktu mereka bertemu dengan Kristus, bertemu dengan kasih Tuhan, nah baru mereka bisa ketemu di situnya. Kenapa? Karena yang dibicarakan beda. Yang ini bicara kelaki-lakian. Yang ini bicara seorang wanita. Yang ini politik. Yang ini tentang anak cucu. Wah, sudah nggak beda. Sudah nggak bisa cocok ini. Ya, ini bicara perang Ukraina. Ini bicara apa? Bagaimana nanti anak-anaknya makan apa dia, gitu kan? Jadi nggak nyambung dia. Mars and Venus. Dan kita nggak pernah nyambung. Tetapi saudara-saudara diberikan satu hati. Bisa menanggung itu semuanya. Dan kita belajar mendengar, kita belajar mengerti, kita belajar bagaimana kita mendampingi orang sampai akhirnya kita diberi banyak contoh-contoh teladan. Kenapa orang Kristen sampai akhir tidak mau bercerai dan dia tetap bertahan, dia tetap mempertahankan itu karena mereka tahu rahasianya. Berlimpah-limpah di dalam memikul salib seperti Kristus. Karena dia akan menerima satu upah yang besar. Nah, kalau kita sudah memiliki kunci ini, saudara, maka seluruh apa yang ada di dalam hidup kita, kegelapan apapun, saudara, itu akhirnya seluruh masalah kita, kalau sudah terselesaikan, kita bisa tertawa-tertawa loh. Kemarin waktu saya pulang, 2 orang ini bisa tertawa-tertawa lagi. Seperti anak kecil yang baru ketemu temennya yang lama. Tadi gini-gini, sekarang puji Tuhan. Setelah habis hujan, pelangi datang. Sudah kita lihat sekarang yang terakhir. Saudara perhatikan. Ada, kalau kita perhatikan langit, nah ini kita belajar BMKG. Saudara tahu, kalau kita lihat langit, saudara mungkin nggak perhatikan. Karena saya sering jalan di Tegalega. Saudara tahu, awan itu kalau mau hujan, dia bisa berkumpul sendiri. Betul? Tapi sehabis pelangi, awan itu tersebar semuanya. Jadi yang hitam itu nanti di sana hitam, di sini hitam, kumpul. Dan kemudian sudah berkumpul semua itu, terus kemudian keluarlah
air bah itu. Hujan. Seperti itu. Nah, setelah hujan keluar, pelangi datang. Dan kemudian memberkati seluruh awan-awan putih itu dibuka oleh Tuhan. Dan terang benderang terus kemudian pelangi datang. Wah, luar biasa. Seluruh tadi yang kita lihat, kegelapan, kemudian yang betul-betul menakutkan, semua berlalu. Dan kita lihat sukacita yang besar, yang menenangkan, menghibur. Jadi pelangi itu adalah merupakan wakil hati Allah. Dan pelangi itu tidak memiliki tali busurnya. Kenapa, Saudara? Kalau ada tali busurnya artinya siap perang. Tapi pelangi itu tidak berdiri, tapi tidur busurnya Tuhan. Kenapa dia tidak berdiri? Kenapa tidur? Kenapa tidak ada talinya? Karena Tuhan tidak berperang dengan manusia. Tuhan ingin menghibur manusia. Tuhan ingin kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat, setiap kali kita lihat permasalahan hidup kita, saudara, Tuhan menyediakan penghiburan yang luar biasa yang kita lewati. Semakin kita berlimpah di dalam penderitaan dan di dalam seluruh hidup kita memikul salib, saudara, sukacitanya itu berlimpah-limpah. Saya barusan ini mengekspos satu hukuman mati seorang wanita Puritan. Dibakar dan kemudian digantung. Saudara, semua orang melihat wanita ini wanita yang malang. Tetapi ada satu pujian yang keluar dari hatinya. Dan dia mengatakan kalimat ini. Pada saat aku mengalami satu kesakitan, pada saat aku disiksa, dianiaya, dan waktu tubuhku dibakar, aku merasakan sukacita Kristus yang bersama dengan saya. Dan pada saat itulah saya mengenal Tuhan dengan jelas seperti saya melihat pelangi. Terang benderang. Dan kita semua akan dibawa ke sana. Mau tidak mau saudara akan mengalami hidup seperti itu. Tapi kita akan melihat setelah itu. Kita melihat pelangi yang begitu jelas. Dan Tuhan janjikan, aku datang dan akulah pelangi itu. Akulah penghibur itu. Dan aku akan membawa seluruh hidupmu untuk masuk ke dalam bumi dan langit yang baru. Nah, saudara, kita buka sekarang ya. Kita tutup dengan Wahyu. Kita Wahyu. Ya. Kita lihat kita Wahyu. Hanya kita Wahyu ya. Nah, saudara ketik pelangi dalam kitab Wahyu ya. Wahyu pasal 4 ayat 3 dan pasal 10 ayat 1. Saya baca ya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi. Saya tanya, jadi di surga saudara tahu ada pelangi nggak? Saudara, kita akan melihat pelangi. Suatu pelangi melingkungi tahta itu, hilang dan gemilang bagaikan zamrud rupanya. Pasal 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi kita akan masuk ke dalam jaminan Tuhan. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Arti perjanjian Nuh. Jadi Tuhan sudah reda amarahnya. Amarah yang reda arti sama dengan menghibur. Jadi kalau kamu menghibur, jangan marah. Kalau marah, nggak bisa menghibur. Nah, itu bahasa Ibrani. Kalau kamu marah, nggak bisa menghibur. Kalau kamu menghibur, jangan marah. Dan itu keduanya berkaitan dalam hati kita. Saudara, mau menghibur, jangan marah. Jadi bersabarlah. Memiliki kasih setia Tuhan dan kesabaran dari Tuhan, baru kamu bisa menghibur. Dan itulah arti Tuhan menyatakan bahwa pelangi dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Kemampuan pelangi, jiwa pelangi itu ada dalam hidup kita.
Kita adalah pelangi-pelangi Kristus yang membawa hiburan dari Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan.